The same commitment can be found in our 6 processing plants, 10 satellite veneer plants, and 1 chemical glue factory that are located across Indonesia. With a total production capacity of more than 850,000 cubic meters annually, Sampurna Kayu has become a major engineered wood manufacturer in Indonesia, and one of the largest globally. Our spirit to unlimit the possibilities does not end in our processing facilities. It can also be found in the products that we are supplying for our customers all over the world. Sustainably sourced material is not the only thing you will find within our products. Inside our plywood, LVL, deck, and door, there is quality derived from over 40 years of experience in the industry. Our plywood is known for its flatness, dimensional stability, durability, and precision. From interior works to concrete formwork, any application will benefit from the use of our plywood products. Our laminated veneer lumber, or LVL, are durable and available in a wide variety of sizes and specifications. The perfect material to construct your dream buildings and furnitures. Our LVL are also used in creating world-class pianos that the Japanese brand Kawai are known for, as well as in truck body parts in Japan. Our decks are durable, termite resistant, ready to install, customizable, and barefoot friendly, and have graced many prestigious projects across the globe. Our doors and wood panels seamlessly blend aesthetics and function and can be customized according to your taste and preference. We ensure that our products and process comply with the global standards for quality and environment management. Our products are 100% inspected according to international standards and are exported to more than 30 countries. At Sampurna Kayu, we believe in possibilities. We also believe in the need to break the limits that surround them. And this is exactly what we do. From the forest where our timber comes from, to the projects that utilize them, this spirit will always exist, enabling us to break limitations and to turn possibilities into reality. Sampurna Kayu, unlimit possibilities. At Sampurna Kayu, we believe in possibilities and the need to break the limitations that surround them. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Architectural Product Workshop hari ini 23 Juni 2020 bersama pembicara utama kita hari ini yaitu Sampurna Kayu dan didukung oleh Arsilantis Open Bin Community yang diselenggarakan oleh Indonesia Construction and Architecture Network. Salam jumpa kembali dengan saya, Dian Putra. Kita berjumpa lagi setelah tanggal 11 kemarin kita melaksanakan Architectural Product Workshop untuk Region 2 untuk Sumatera dan Kalimantan. Kali ini kita akan melaksanakan Architectural Product Workshop seperti biasa, sekitar 1,5 jam ke depan. Dan hari ini kita akan mendengarkan atau mendapatkan presentasi dari Sampurna Kayu dan
didampingi panelis dari arsitek Arsilantis, yaitu Bapak Syarif Kamajaya atau biasa kita kenal dengan Mas Kemal. Baik, sebagai pembuka kami akan membacakan tata tertib di acara ini. Sebelumnya kami ingin menyapa teman-teman dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari ini saya harus buka contekan ini. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian Kepulauan Riau, Pekanbaru, kemudian Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Utara, serta teman-teman juga dari IAI Balikpapan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada pengurus dan anggota Ikatan Arsitek Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Construction and Architecture Network hingga saat ini. Baik, kami akan bacakan tata tertib pada kegiatan kita hari ini. Maaf. Ya, yang pertama yaitu peserta dalam arsitektur produk workshop hari ini, mereka akan masuk dalam platform webinar dalam posisi mikrofon dan video off secara otomatis yang kita setting by system. Kemudian mohon perkenan Bapak Ibu untuk khususnya yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon dirubah formatnya menjadi seperti ini, yaitu nama nama, kemudian biro atau institusi atau organisasi, kemudian kota. Jadi contoh seperti ini, Dian Putra, Ican Arsitektur Network Jakarta. Kemudian mohon memastikan bahwa baterai komputer atau HP Bapak Ibu yang digunakan untuk mengikuti webinar ini dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. Jadi untuk kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian mohon memastikan juga koneksi internet dalam keadaan stabil. Kemudian selama workshop, tanya jawab disampaikan secara langsung melalui fitur Q&A, bukan fitur chat. Ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa menyampaikannya, pertanyaan disampaikan melalui fitur Q&A ya, bukan chat. Kemudian nanti materi presentasi, pertanyaan dan jawaban serta kontak pembicara akan kami muat di Google Classroom. Link materi tersebut nanti bersama e-sertifikat dikirimkan hanya kepada peserta yang mengikuti acara ini hingga selesai. Nah, jadi materi presentasi tersimpan dan bisa diunduh melalui tautan yang akan dibagikan pada peserta nanti di akhir acara secara penuh. Kemudian selama workshop tanya jawab disampaikan secara langsung melalui platform melalui fitur Q&A. Oke, ini. Kemudian selanjutnya untuk hari ini agenda acara kita yang pertama dibuka oleh saya sendiri, Dian Putra dari Indonesia Construction and Architecture Network. Kemudian presentasi dari pembicara selama 30 menit, yaitu di sini ada 2 orang, yaitu Bapak Ferdi Septian dan juga Bapak Ali Akbar dari Sampurna Kayu. Kemudian tanya jawab diawali oleh pertanyaan dari panelis. Dalam hal ini panelis kita adalah Bapak Syarif Kamajaya Padmasedana. Wah, ini namanya berat ini. Atau biasa dipanggil Mas Kemal. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut digabung atau dipadukan dengan pertanyaan-pertanyaan dari fitur Q&A dari Bapak Ibu sekalian.
Nah, berikut ini CV singkat panelis kita hari ini, yaitu Bapak R. Syarif Kamajaya Padmasedana. Beliau adalah co-founder Arsilantis. Nah, ini alamat atau Instagramnya @arsilantis. Ini merupakan open BIM community, jadi Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan informasi tentang BIM community itu di Instagram Arsilantis. Beliau merupakan lulusan atau sarjana teknik arsitektur dari Universitas Jakarta. Kemudian beliau merupakan BIM author platform menggunakan Archicad, SketchUp, dan BIM Coordination Tools. Sosial medianya Arsilantis, ada arsilantis.com, beliau sebagai artikel kontributor dan juga host acara Ngosbim. Apa itu Ngosbim bisa dilihat di YouTube-nya Arsilantis atau ditanyakan langsung kepada Pak Kemal nanti. Nah, kemudian ini kontak pemasaran dari Sampurna Kayu, nanti bisa di print screen atau bisa kita copy nanti di chat. Baik, demikian pengantar dari saya. Kita akan langsung menuju ke acara utama kita hari ini, yaitu presentasi dari Bapak Ferdi Septian yang akan menyampaikan arsitektural product workshop dari Sampurna Kayu. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ferdi. Terima kasih atas kesediaannya. Baik, selamat sore Pak Dian. Selamat sore. Selamat sore Mas Kemal. Sore. Terdengar ya Mas ya? Siap. Oke. Selamat sore juga buat kita semua. Pertama-tama salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama masih mengikuti acara yang luar biasa hari ini, di acara online classroom dari ICANN di masa yang sangat menantang di Indonesia saat ini dan bahkan di dunia. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan suatu inspirasi bagi kita semua dan mempersiapkan diri untuk memasuki era baru yang lebih challenging dan tantangan serta opportunity yang akan lebih menantang ke depannya. Juga saya ingin menyapa para rekan-rekan IAI yang turut hadir dalam online classroom hari ini. Dan tidak lupa selaku pendengar kami semua, para rekan-rekan arsitek dan profesional lainnya, selamat sore. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ferdi Septian. Saya selaku asisten brand manager dari Sampurna Kayu, yang hari ini kita akan memberikan sharing informasi serta inspirasi mengenai produk terbaik kami, yakni produk kayu engineering, di mana mudah-mudahan produk kami ini bisa menjadi penyempurna proyek-proyek yang Bapak Ibu sekalian sedang miliki, agar bisa menyempurnakan penawaran maupun hasil yang lebih optimal bagi klien kita semua. Dan nanti pada akhir acara, bagi peserta yang beruntung akan mendapatkan souvenir dari kami, yaitu ada tumbler eksklusif kami, dan juga ada kartu flash yang mungkin bisa bermanfaat untuk membantu proses mekanisme pembayaran Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah hidup mulai di era digital. Selain itu, bagi rekan-rekan nanti yang memerlukan untuk kebutuhan presentation atau project, kami juga menyiapkan architect folder yang isinya seperti katalog dengan dilengkapi produk kami, sampel, yang nanti bisa di-listing bersama dengan Pak Dian selaku panelis kami dari acara ini. Mungkin demikian untuk perkenalan dari saya. Saya akan langsung masuk ke dalam presentasi untuk bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, baik.
Sebelum kita mulai, mungkin saya memberikan brief terlebih dahulu mengenai informasi, detail, dan juga update-update terbaru kami bisa dilihat di dalam website kami di www.sampurnakayu.co.id serta berbagai layanan sosial media kami baik di Facebook, Instagram, maupun YouTube untuk bisa mendapatkan update-update terbaru dari kami. Saya masuk langsung ke dalam perkenalan perusahaan kami. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, Sampurna Kayu ini apakah dengan Sampurna Group yang sebelumnya lebih dikenal dengan industri rokok itu sama atau tidak? Bisa saya jelaskan bahwa kami berasal dari grup yang sama. Kami sudah ada lebih dari 40 tahun eksistensi di bidang kayu, di mana produk kami menjadi salah satu produk terkemuka dan terbesar dalam industri engineering wood di dunia. Bahkan di Asia Tenggara, produk kami menjadi salah satu yang terbesar. Karena kapasitas yang kami miliki sudah memiliki lebih dari 850.000 kubik production setiap tahunnya. Dengan adanya 4 varian produk utama kami, yakni plywood, atau yang mungkin lebih sering dikenal dengan triplek di pasaran. Lalu ada kayu LVL, laminated veneer lumber, di mana yang tetap memiliki struktur kayu lapis dengan memiliki spesifikasi khusus yang lebih memiliki struktural lebih kuat. Lalu yang hari ini akan kami bahas lebih dalam, ada produk deck dan juga door, di mana terbuat semuanya dari 100% kayu asli, yang memiliki proses dan teknologi terkini untuk memaksimalkan sifat kayu dan meminimalisir sifat-sifat negatif kayu itu sendiri. Kami memiliki 6 jaringan pabrik pengolahan se-Indonesia, dan juga 10 pabrik veneer, dan 1 fasilitas lem yang kami gunakan untuk mengoptimalisasi produk-produk kami kepada masyarakat sekalian. Apa yang menjadi jaminan produksi dari Sampurna Kayu? Di bawah nama besar Sampurna, kami memastikan setiap produk yang berada di pasaran sudah mengalami atau melewati proses pengujian dan penseleksian serta proses sertifikasi yang bertingkat internasional. Bisa dilihat di sini beberapa review certification yang telah kami miliki, seperti JAS, yaitu Japan Agricultural Standard, lalu ada CE Marking, ada certification mutu, kualitas daripada kami, kemudian sifat-sifat kayu kami yang bersifat sustainable, kami memiliki yang terdata dan juga yang berkelanjutan atau sustainable. Dan jaringan produk kami sudah diterima dengan sangat baik secara global dengan jaringan lebih dari 35 negara yang dapat menerima produk kami hingga saat ini. Nah, ini adalah beberapa titik lokasi penyebaran pabrik kami guna mendukung kebutuhan Bapak Ibu sekalian agar bisa mendapatkan produk dengan lebih mudah dan merata. Kami memiliki 1 fasilitas pabrik di Pulau Sumatera, tepatnya ada di Kota Jambi. Lalu ada beberapa di Pulau Jawa, yakni ada di Balaraja, Tangerang, Purwokerto, Butuh, Semarang, Jombang. Lalu di Pulau Sulawesi ada di Kota Palopo. Dan dalam jangka waktu dekat, kami akan merambah kembali penambahan pabrik yang ada di area bisa dibilang lebih ke Indonesia Timur. Jadi pencapaian penambahan kapasitas kami akan lebih mencukupi kebutuhan proyek Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian untuk sedikit produk company profile review dari saya, dan kita akan masuki informasi mengenai produk secara lebih teknisnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ali selaku produk specifier dari Sampurna Kayu. Saya persilakan pada Mas Ali. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore rekan-rekan arsitek.
Perkenalkan, nama saya Ali Akbar sebagai Product Specifier pada Sampurna Kayu. Pada kesempatan ini, saya akan coba memberikan sedikit informasi tentang produk kami. Yang pertama, produk kami ada Sampurna Kayu Door. Brand kami pada Sampurna Kayu Door ada dua. Yang pertama Navy Door, kemudian satu lagi ada Easy Door. Perbedaan kedua brand, dikhususkan untuk Navy Door, kami khususkan untuk pintu-pintu khusus untuk pintu proyek. Sedangkan Easy Door berasal dari kata easy, ini kita gunakan sebagai produk kami, produk standar yang kita jual pada market toko dan modern outlet seperti Mitra 10 dan toko bangunan lainnya. Kenapa menggunakan produk kami? Yang pertama, karena produk kami customize, sehingga memudahkan rekan-rekan untuk memesan produk yang sesuai dengan selera, pilihan, dan desain dari rekan-rekan semua. Kemudian dimensi yang stabil, karena dibuat dengan memastikan bahwa produk kami secara konsisten lolos semua tes QC. Kemudian 100% kayu asli, ya karena kita merupakan produk kayu olahan, semua menggunakan kayu, dan kayu yang kita gunakan diantaranya banyak kita menggunakan kayu karet dan kayu albasia. Kemudian dimensi yang stabil. Sekali lagi, karena produk kita melalui proses mesin dan memastikan bahwa produk yang kami buat secara konsisten lolos tes QC. Apa sih yang membedakan produk Sampurna Kayu Door dengan pintu-pintu yang ada di pasaran atau pintu konvensional? Yang pertama, produk kami kita buat menggunakan sistem engineering. Jadi pintu kita pintu engineering, semua kayu. Jadi kita ada punya sistem, ada rangka untuk kelilingnya sebagai perkuatan. Kemudian kita ada penambahan sistem keypad. Ini yang biasa kita gunakan untuk mengatasi problem-problem yang memang sering ditemui oleh rekan-rekan arsitek, yaitu handle yang kadang cepat rusak, handle-nya otlek-otlek, seperti itu. Jadi kita buat sistem bagaimana aksesoris pintu tidak gampang rusak. Kemudian untuk pengisiannya kita ada namanya honeycomb. Jadi pintu kita ini ada isiannya honeycomb yang seperti sarang lebah. Kemudian untuk produk kita yang Navy Door, ini kita ada khusus untuk solid engineering door. Jadi rekan-rekan jika memesan pintu konvensional, ini kita ada alternatifnya. Kita buat agar muai susut yang sering terjadi pada pintu konvensional, ini kita bisa atasi dengan menggunakan kayu engineering. Kemudian ada satu lagi, ini flush door, jadi hanya rangka aja, untuk isiannya kita kosong. Kemudian produk kita juga ada kusen dan acitraf. Produk kita merupakan produk untuk pasangan kering. Jadi berbeda dengan pintu konvensional saat pemasangan. Padahal pemasangan untuk pintu konvensional, pemasangannya ini pada saat berbarengan dengan pasangan dinding atau batu bata atau hebel. Jadi menggunakan besi begal untuk menahan kekuatan si kusen.
Sedangkan pada produk kami, kita melakukan pemasangan kusen setelah dinding selesai di finish, lantai selesai dipasang, dan plafon selesai dipasang. Jadi memudahkan pembangunan tanpa harus menunggu pemasangan kusen dulu baru melanjutkan pemasangan dinding. Kemudian kita ada acitraf. Acitraf ini kita buat sebagai penutup celah dan antara kusen dan dinding. Jadi tidak terlihat gap antara dinding dan kusen. Kemudian ini produk kami untuk Exidor. Jadi untuk konstruksi Exidor kita ada dua. Yang pertama honeycomb dan yang kedua flush door. Untuk sistem sama, menggunakan ada keypadnya untuk pegangan badan kunci dan handle. Kemudian variannya kita ada plywood unfinished, jadi rekan-rekan masih bisa melakukan finishnya, bisa finish melamik atau solid color seperti Duco. Kemudian base coat, ada cat dasarnya, jadi masih tetap ada proses sekali lagi untuk finishing, jadi rekan-rekan bisa menentukan warna dan terutama warna. Kemudian Duco, kita ada Duco 1 warna dan Duco 2 warna. Kemudian ada printboard dan HPL. Jadi pintu kami masih bisa dikombinasikan dengan material-material finishing yang ada sekarang. Produk kita ini sudah terdapat di modern outlet seperti Mitra 10 dengan nama produk Exidor. Kemudian ada juga kusen. Kusen ini kita buat standar dengan ukuran ketebalan 40 mili, termasuk sekoneng dan stopper, sekoneng atau stopper maksud saya. Kemudian dengan lebar 100 mili. Pada produk kami selalu menjaga kadar air dari produk kami itu 10-14%. Dan berat dari pintu kami sekitar 20-25 kilo. Jadi penggunaan engsel tidak terlalu banyak, bisa menggunakan 2 engsel sebagai pemasangannya, jadi tidak terlalu boros untuk masalah aksesoris. Kemudian ini ada tampilan display untuk store kita di Mitra 10, jadi rekan-rekan arsitek jika di lokasinya dekat dengan Mitra 10, bisa ditemui atau bisa dilihat produk kami yang bernama Exidor. Kemudian ini beberapa referensi proyek yang telah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan. Yang pertama ini ada proyek di apartemen One Park Residen Jakarta. Penggunaan material kami untuk pintu ini full set, yaitu kusen, acitraf, daun pintu, kemudian ada box rail, ini sebagai penutup rel dari pintu sliding. Penggunaan pintu solid engineering digunakan untuk pintu utama unit apartemen, sedangkan pintu-pintu kamar dan pintu kamar mandi menggunakan honeycomb. Untuk finishing pada proyek ini menggunakan veneer. Feedernya veneer Matoa, kemudian finishing melamik, jadi looks-nya terlihat kayu. Kemudian proyek kita lagi ada di Landmark Bandung. Di Bandung terkenal dengan cuaca yang lembab, tapi dengan kayu olahan kita atau kayu engineering kita bisa mengatasinya masalah kelembaban karena kayu kita sudah melalui proses dengan menjaga kadar airnya, terus kekuatannya juga kita jaga, jadi sedikit untuk bisa terjadinya melenting atau muai susutnya. Pengaplikasiannya sama dengan proyek yang sebelumnya, yaitu pintu utama menggunakan solid door engineering, jadi kayu full semuanya untuk rangka dan isiannya. Untuk pintu kamar menggunakan honeycomb,
Dan ini bisa dilihat bisa ada penambahan list sebagai aksen dari pintu, jadi tidak terlihat polos karena finishingnya menggunakan cat duko satu warna, jadi pintunya terlihat polos. Jadi mereka menambahkan beberapa aksen list pada pintunya. Kemudian proyek kita lagi ada di Ciputa World 2 Jakarta. Bisa dilihat tidak hanya sebagai kusen untuk unit apartemen, tapi kita juga bisa membuat di sini ada jam lift, jadi kusennya lift. Ada beberapa desain yang kusen atau cover untuk liftnya menggunakan material stainless, tapi pada proyek ini menggunakan material kayu kami. Ini finishing melamik. Kemudian proyek kita selanjutnya ada di Amaris Juanda, di hotel. Pengaplikasiannya lengkap dari kusen, acitraf, dan daun pintu. Untuk daun pintu, finishingnya kita kombinasikan menggunakan HPL pada proyek ini. Jadi kita tidak terbatas hanya menggunakan melamik, finishing duko, tapi kita bisa kombinasikan dengan material-material update yang sekarang seperti HPL, terus PVC sheet, ada print board, terus dan lain-lainnya. Kami juga menyiapkan dalam proyek ini tidak hanya untuk pemasangan handle, tapi bisa lengkap dengan door view, terus door closer, dan segala macam aksesoris yang ada pada pintu. Ini bisa kita lakukan. Kemudian proyek kita yang lainnya ini ada di Aston, Hotel Aston di Bekasi. Proyek ini lumayan karena produk yang digunakan ukurannya ini tidak standar. Bisa dilihat ini ketinggian sampai dengan 3,7 meter dengan lebar 1,1, 2 daun, dan ketebalan pintu mencapai 7 cm. Jadi untuk memperlihatkan kesan megah pada suatu ballroom di hotel, mereka membuat pintunya terlihat besar. Pengaplikasiannya juga bisa dikombinasikan dengan material. Di sini mereka mendesain dengan pemasangan cermin, kemudian ada list stainless. Jadi kesannya lebih mewah lagi untuk si ballroom di hotel tersebut. Ini bisa kita lakukan karena material kita merupakan material engineering. Jadi untuk bahan dasarnya dengan kita bisa mencapai panjang sampai dengan 4 meter sampai dengan 5 meter. Jadi untuk ketebalan kita bisa mencapai sampai dengan 10 cm. Jadi jika rekan-rekan mempunyai desain yang tidak standar, daun pintu tidak perlu khawatir karena bisa kita diskusikan bagaimana pemanfaatan atau struktur dari pintu untuk mendapatkan desain yang sesuai dari rekan-rekan sekalian. Kemudian proyek kita lainnya ini ada di Landit untuk perumahan di Golden Park Serpong. Pengaplikasiannya sama menggunakan kusen, daun pintu, serta acitraf. Kemudian proyek kita yang lainnya ini ada di Maxwell Serpong. Perumahan juga kita juga bisa tidak hanya pintu tapi material untuk yang lainnya seperti jendela. Ini bisa kita buat juga menggunakan kayu engineering. Ini lokasi ada di depan di bawah kanopi. Kemudian ada aksen juga list. Di sini penambahannya jadi tidak terlihat polos. Kemudian ada permainan router atau tali air pada pintu kamar mandinya. Kemudian proyek kita yang lainnya ada di Citra Grand Senior Samarinda. Pengaplikasiannya sama dari kusen, acitraf, dan daun pintu. Untuk finishing di sini juga menggunakan duko dengan permainan tali air atau router. Kemudian proyek kita ini ada di Westin Lotun Ubud, Bali. Jadi jika rekan-rekan mempunyai desain
seperti kayu solid. Kita bisa membuatnya kayu engineering tapi dibuat seperti kayu solid. Pada proyek ini finishing kita menggunakan veneer kayu jati. Jadi bisa dilihat di proyek ini kebutuhannya banyak. Terus kita memanfaatkan kayu jati, tidak sepenuhnya full kayu jati, tapi kayu engineering kita lapis dengan veneer jati. Jadi tidak menggunakan kayu jati yang berlebihan, hanya sebagai di covernya aja atau finishingnya saja. Pengaplikasiannya pun sama, ada di kusen, daun pintu, box rail, dan aci trough. Kemudian ini beberapa referensi pintu kita yang bisa kita kombinasikan dengan material lain seperti kaca dan stainless. Kemudian di sini ada contoh pemasangan dari veneer kayu. Karena pintu dengan ketinggian yang tidak standar, ini bisa kita lakukan permainan antara vertikal dan horizontal. Dengan memanfaatkan veneer yang ada di pasaran, tidak bisa mencapai ketinggian lebih dari 3 meter, kita bisa melakukannya dengan permainan arah serat dari kayu tersebut. Kemudian ini ada referensi lagi, ini ada contoh pintu kaca. Ini keliling frame menggunakan kayu engineering, kayu lapis. Kemudian ini juga. Sekian referensi untuk produk kami pada Sampurna Kayu Door. Saya akan melanjutkan produk kami yang lainnya, yaitu Sampurna Kayu Deck. Kenapa menggunakan Sampurna Kayu Deck? Yang pertama 100% kayu asli, pasti. Karena kayu yang kami ambil ini bersumber dari perkebunan pohon karet yang sudah dilakukan teknologi agar mencapai kekuatan yang kita inginkan. Daya tahan tinggi, iya, karena kita menggunakan teknologi yang namanya impregnasi. Jadi kayu karet yang kita olah sedemikian rupa, jadi bisa memperkuat dasar dari kayu karet tersebut. Stabilitas dimensi yang unggul, kita pastikan untuk muai susutnya lebih rendah dari kayu solid, hingga sampai 50%. Jadi rekan-rekan sekalian jika pernah menggunakan kayu deck, kayu solid, kemungkinan ada muai susut yang besar, tapi pada produk kami kita jaga stabilitasnya. Kemudian produk kami kita juga siap untuk dipasang karena tidak perlu ada proses lagi di lapangan, material terkirim sudah siap pasang, kemudian nyaman diinjak tanpa alas kaki. Ya, karena produk kami 100% menggunakan kayu asli. Jika rekan-rekan lihat pada slide ini ada proyek kita di luar negeri. Jadi kita buat kayu kita ini bisa bertahan pada 4 musim di dunia. Terus kemudian ketahanan terhadap cuaca, ini ada lokasinya di pinggir laut, bisa karena kita ketahui air laut itu jahat, tapi kita buat kayu kita bisa bertahan terhadap air laut. Apa sih teknologi impregnasi? Impregnasi ini sebuah sistem. Jadi yang kita lakukan terhadap kayu karet, bisa dilihat di sini, ini contoh kayu karet sebelum kita lakukan impregnasi. Jadi terlihat pori-porinya besar dengan kadar air yang banyak, kemudian getahnya juga banyak pada kayu karet. Tapi setelah kita lakukan impregnasi, ini kita buat kadar airnya, terus
getahnya ini kita gantikan dengan zat-zat teknologi kita sehingga menutup pori-pori yang besar tadi. Jadi density-nya lebih kuat lagi. Seberapa kuat teknologi impregnasi yang kita kerjakan? Ini ada detail teknologinya. Kayu karet yang kita ketahui density awalnya itu 600 kg per meter kubik. Dia merupakan kayu kelas 3 dan diameter untuk loknya itu 20 cm sampai 40 cm. Tapi setelah kita lakukan proses impregnasi, kita buat density-nya menjadi 820 kg per meter kubik. Setara kayu kelas 1 yaitu kayu jati atau kayu merbau. Dengan ukuran yang melebihi dari log yaitu dengan panjang 5 sampai dengan 5.000. Ini ada beberapa tes yang kita lakukan hingga kita yakin produk kita bisa bertahan di 4 musim. Yang pertama, kita lakukan perebusan terhadap kayu dek kita selama 72 jam, kemudian di oven selama 72 jam juga, kemudian dibekukan atau di freeze selama 72 jam juga. Ini kita lakukan selama 15 kali. Berulang-ulang selama 15 kali. Sehingga dengan proses ini kita mendapatkan sertifikat dari Japan Agriculture Standard. Dan dengan proses ini kita juga bisa mengatakan bahwa produk kami bisa bertahan di 4 musim di dunia. Kemudian detail produknya, untuk produk Sampurna Kayu Dek, ukuran standar kayu kita ini ada di ketebalan 20 mili atau 2 cm, kemudian panjang sampai dengan 4.000, bisa sampai dengan 5.000 mili. Yang dikhawatirkan dengan panjang 5.000 ini masalah untuk ditransportasinya saja. Jadi jika menggunakan truk ini akan melebihi dari kapasitas bak tersebut. Untuk ukuran lebar standar kita ada di 90 dan 145 mili untuk produk Sampurna Kayu Dek. Untuk profil kita ada flat, kemudian rigid, dan Dennis. Benefit yang bisa didapatkan dari produk kami, yang pertama eco-friendly, karena menggunakan material dari sisa kayu karet yang sudah tidak produktif lagi, yang getahnya sudah tidak diambil lagi, yaitu pohon-pohon karet yang sudah berusia 25 sampai 30 tahun. Ini kita lakukan teknologinya, kita proses sehingga mendapatkan kayu dek yang eco-friendly. Kemudian kita juga sudah menyiapkan pada produk kita ini termite resistant, anti rayap. Jadi kita buat sebenarnya material kita ini tidak disukai oleh rayap. Kemudian bisa dilihat, jika terlihat di videonya, ini produk kita berbentuknya lapisan-lapisan. Jadi masing-masing lapisan ini terbuat dari kayu, kemudian kita laminasi, kita press. Jadi si rayap ini akan tetap bisa memakan kayu, tetapi hanya pada permukaannya saja, pada layer pertamanya saja. Karena layer yang kedua itu kita ada material lem dan chemicalnya. Jadi kita buat si rayapnya tidak menyukai produk kita. Kemudian dimensi yang stabil, ya karena kita sudah dalam proses, sehingga kita lebih kering, lebih kuat lagi 50% ketimbang kayu solid yang ada seperti kayu dek dari merbau ataupun jati. Kemudian superior durability, ya karena kita setara dengan kayu
jati dan kayu merbau. Low maintenance, ya, karena kita benar-benar 100% kayu asli, hanya perlu disiram dan disikat saja untuk membersihkan dari kotoran. 100% asli, ya, kayu yang kita gunakan itu kayu karet. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir masalah ketersediaannya, karena sama-sama kita ketahui perkebunan karet kita banyak. Jadi jika ada kebutuhan yang banyak, tidak perlu khawatir masalah ketersediaan dari produk kami. Kemudian gampang diinstal, ya, karena dalam pengirimannya, jika rekan-rekan memesan produk kita, ini sudah satu paket. Ini ada kayu deck, kemudian ini ada under atau joist. Ini semua tinggal dipasang di lapangan, tidak ada proses lagi, hanya proses potong untuk menyesuaikan lokasi desain dari rekan-rekan. Kemudian high quality, ya, karena kita menggunakan teknologi impregnasi sehingga membuat kayu kita menjadi quality yang tinggi. Kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan terhadap produk Sampurna Kayu Deck? Yang pertama ini ada decking, lantai kayu, kemudian deck tile, kayu keramik, seperti keramik tapi terbuat dari bahan kayu, kemudian bangku, ada railing dan tangga, kemudian cover kolom dan cover balok, terus bisa dibuat juga sebagai fasad untuk material deckingnya, kemudian pergola bisa dibuat sebagai pergola juga. Tidak seperti pintu Navy dan pintu Ezi, jadi material Sampurna Kayu Deck juga bisa dibuat sebagai pintu, khusus untuk pintu eksterior. Ini beberapa telah kami kerjakan. Yang pertama ini perkenalkan, merupakan ini showroom dari Sampurna Kayu. Lokasinya ada di belakang, di depan kantor kami, dekat dengan stasiun LRT Sudirman. Jadi jika rekan-rekan singgah ke Jakarta, tidak usah sungkan-sungkan untuk datang ke showroom kami. Di lantai 1 ini ada coffee shop, kemudian di lantai 2-nya merupakan showroom kami. Jadi rekan-rekan bisa berkunjung, bisa ngopi-ngopi di sana. Penggunaan material kayu deck, ini yang pertama di atas, di sisi atas, ini ada seperti landak. Ini menggunakan ukuran kayu dengan tebal 20 mili dan lebar 45 mili atau kayu under. Kemudian di bawah rekan-rekan bisa lihat ini ada papan dengan lebar 60 mili, 600 mili maksud saya. Jadi jika rekan-rekan kesulitan mendapatkan papan-papan kayu yang lebar, di Sampurna Kayu Deck bisa didapatkan, karena proses kita bisa mencapai sampai dengan lebar 60 cm, dengan ketebalan bisa mencapai 10 cm dan panjang sampai dengan 5 meter. Untuk strukturnya pada bangunan ini tetap kita kombinasikan dengan baja. Untuk struktur utamanya baja. Ini sebagai cover saja, sebagai fasad untuk material Sampurna Kayu Deck-nya. Kemudian proyek kita yang lainnya ini ada di rumah tinggal di daerah Bekasi. Ini permainan garis, penggunaan materialnya dengan ketebalan standar kita di 20 mili dan lebar papan ini yang pertama ini ada 60 cm dan 40 cm. Jadi si arsitek melakukan permainan garis untuk di fasadnya atau di tampaknya dengan dua kombinasi ukuran material. Untuk struktur ini kita ada holo, besi holo yang kita satukan menggunakan, kita finish, kita satukan menggunakan produk kita. Kemudian proyek kita ada di Belitung, di proyek Dermaga Kirana. Proyek ini
dibuat pada saat itu untuk menyaksikan gerhana matahari. Jadi kita kerjasama dengan pengelola karena waktu pengerjaan pun tidak lama, sebentar, sekitar 1 bulan, karena kita merupakan kayu yang siap diinstal, jadi tidak khawatir untuk proses proyek yang lead time-nya singkat. Untuk struktur tetap menggunakan kayu lokal karena terendam air laut, tapi kemarin info dari sana kita diinfokan bahwa dermaga ini sempat terendam. Jadi, dan diinfokan bahwa material kita masih tahan setelah terendam beberapa hari, kemudian surut dan dilihat material kita masih tetap aman. Untuk pemasangannya, produk kita berjarak 2 mili. Jadi tidak perlu khawatir mengenai muai susutnya. Perbedaan dengan produk kayu solid seperti merbau dan lainnya untuk yang lantai kayu, mereka biasanya menggunakan gap antar papan itu 5 mili sampai dengan 1 cm untuk menghindari muai susutnya kayu tersebut. Tapi pada produk kita, ini kita bisa maksimalkan dengan jarak papan sampai dengan 2 mili. Jadi tidak perlu khawatir masalah muai susut pada produk kami. Kemudian proyek kita lainnya ini ada di Podomoro, Balikpapan. Ini di pinggir pantai, di pinggir kolam. Ini landscape-nya dan ini eksterior, material eksterior bisa dipadukan antara material batu dan kayu. Pemasangannya pun untuk pemasangan, jadi sebelum decknya dipasang kita lakukan pemasangan under ke lantai beton. Jadi material deck tidak langsung bersentuhan dengan lantai beton. Ini kita lakukan untuk menghindari terjebaknya air di bawah dan membuat kayu lapuk atau busuk. Ini kita lakukan untuk agar air yang terperangkap di bawah deck ini bisa keluar uapnya setelah terkena panas matahari. Kemudian proyek kita di Sunrise Hotel Nusa Dua Bali. Ini proyek sejak tahun 2015, jadi bisa rekan-rekan bisa lihat jarak antar papan masih stabil dari seperti saat pemasangan awal sampai dengan sekarang. Ini foto kita ambil tahun kemarin, masih terlihat sempurna kayunya, dengan catatan ada beberapa maintenance harus tetap dilakukan untuk menjaga ketahanan kayu produk kami. Kemudian proyek kita ini ada di Jepang untuk memastikan bahwa produk kita bisa bertahan di 4 musim di dunia. Pengaplikasiannya ini ada di lantai, kemudian ada di plafon sebagai lumber ceiling. Untuk lumber ceiling kita biasa menggunakan ukuran dengan ketebalan 14 mili dan lebar 65 sampai 85 mili. Agar lebih ringan lagi, tidak seperti material lantai kayu dengan ketebalan standar di 20 mili. Kemudian proyek kita ada di Gold Coast Apartemen, Pantai Indah Kapuk. Kemudian Gold Coast Office juga menggunakan produk kami. Untuk sebagai informasi, untuk luasan yang dilakukan pada proyek ini, produk kita mendapat luasan sekitar 4.000 meter. Jadi jika rekan-rekan merasa khawatir masalah ketersediaan material, ini tidak perlu khawatir karena kita sudah lakukan di proyek Gold Coast Apartemen ini sampai dengan 4.000 meter persegi untuk lantai kayunya. Kemudian bisa dilakukan juga sebagai deck tile, deck keramik. Ini pemasangan ada di Project Lodge Maribaya Bandung, kemudian dan The Bridge Bandung dan di Sudirman Office. Jadi lagi-lagi Bandung yang biasanya terkenal sebagai iklim yang lembab,
Nah, ini kita pastikan material kita siap untuk masalah dari kelembaban dan iklim panas dan hujan. Kemudian proyek kita lagi ini ada di Taiwan dan Singapura, aplikasinya sebagai bangku, bench. Kalau yang satu ini merupakan cover, jadi untuk strukturnya mereka menggunakan beton yang kita cover menggunakan kayu deck. Pemasangannya pun sama, jadi di bawah ini ada under, jadi tidak langsung bersentuhan dengan lantai betonnya. Kemudian ini kayu utuh semuanya menggunakan kayu, dindingnya sebagai cover juga. Ini juga ada contoh yang bisa dilakukan pada produk kita. Kemudian ada project di Best Western, aplikasinya sebagai railing tangga. Ini ada di outdoor, terus bisa dilihat ini perbedaan ketebalan karena kita bisa melakukan ketebalan sampai dengan 10 cm. Kemudian bisa dilakukan juga sebagai railing di proyek kita di Jepang dan Taiwan. Ini ada di dermaga, lagi-lagi ini ada kayu kita dengan ketebalan sampai dengan 10 cm. Yang membedakan kayu kita dengan kayu solid lainnya, yaitu produk kita mempunyai dua sisi finish kayu, serat kayu, dan dua sisi layer per layer. Jadi layer arah si veneernya. Jadi rekan-rekan akan selalu menemui jika ingin mendapatkan face seperti kayu, di produk kita hanya bisa di dua sisi untuk di eksterior. Tapi jika di interior, kita bisa lakukan penambahan dengan menempel veneer sehingga layer yang ada ini bisa ditutupi. Jadi terlihat semua face-nya kayu. Kemudian produk kita juga bisa dibuat sebagai rangka atap, strukturnya kolom dan balok. Kemudian proyek kita yang lainnya ini ada di Apurva, Kempinski, Bali. Pada proyek ini penggunaan material kita ini kurang lebih sampai dengan 300 kubik kayu. Jadi sekali lagi rekan-rekan tidak perlu khawatir masalah ketersediaan dari produk kita karena kita membuat dari material yang berkelanjutan. Jadi pohon karet selalu ditanam, selesai masa produktifnya ini yang kita olah dan kita jadikan produk Sampurna Kayu Deck. Pada proyek ini sebagai cover kolom dan cover balok pengaplikasiannya. Jadi strukturnya tetap struktur utama menggunakan baja dan kita cover menggunakan kayu kita, jadi looks-nya seperti kayu balok yang tebal. Padahal ini hanya sebagai cover saja. Kemudian proyek kita lagi ada di Yogyakarta, BPR Natasha, pengaplikasiannya sebagai wall cladding. Ini material decking kita dengan ketebalan 20 mili, ini bisa dilakukan juga sebagai fasad dari bangunan. Cara pemasangannya pun sama seperti halnya di lantai kayu, menggunakan under lagi untuk strukturnya, kemudian baru dipasang si wall claddingnya. Untuk memperkuat dari pemasangan wall cladding, jadi kayu kita bisa ditambahkan proses tongue and groove atau TNG, jadi lebih memperkuat untuk pemasangan sebagai di wall cladding. Kemudian ini masih pengaplikasian pada wall cladding, ini permainan ketebalan seperti batu-batu andesit yang biasa dilakukan permainan ketebalan. Di kayu kita juga bisa dilakukan karena standar atau raw material kita ini dimulai dari ketebalan 14 mili sampai dengan 100 mili, 10 cm. Jadi rekan-rekan bisa melakukannya seperti proyek ini. Kemudian di proyek ini juga kayu kita sebagai strukturan anak tangga, ini bisa dilihat kolomnya. Jadi
produk kita bisa meminimalisir kebutuhan volume kayu. Jadi jika kebutuhan kolom ukuran 120 x 120 bisa kita lakukan menggunakan lebar papan yang dengan lebar 120 tapi tidak full. Ini kita susun 2 plank, kemudian ada close-nya sebagai struktur, jadi tidak masif untuk ukurannya, jadi mengurangi volume pemakaian. Kemudian ini juga ada anak tangga, karena kita bisa mencapai lebar 60 cm, jadi bisa dilakukan sebagai struktur anak tangga. Kemudian proyek kita di wall cladding ini ada sun shading di Project Livingstone Cafe di Bali sebagai sun shading. Kemudian ini ada proyek kita di Manggalawana Bakti. Jika rekan-rekan pernah lihat di Instagram atau di sosial media, ini penggunaannya menggunakan produk kita. Proyek ini dibuat pada saat itu untuk menyediakan fasilitas atlet-atlet pada Asian Games di Jakarta. Kita kerjasama dengan Ciputra, jadi desain dari arsitek in-house Ciputra, dan kita melakukan pemasangannya atau finishingnya. Proyek ini juga lead time-nya singkat, sekitar 2 bulan. Untuk struktur, tetap menggunakan struktur baja dan beton. Produk kita hanya sebagai covering atau finishing. Ini lengkap dari lantai, dinding, plafon, semuanya menggunakan kita. Di sana juga di Manggalawana Bakti ini kan banyak pohon dan daerahnya juga lokasinya lembab, tapi material kita masih bisa bertahan sampai dengan saat ini. Jadi jika rekan-rekan ingin berkunjung, ingin melihat langsung bagaimana material kita diaplikasikan, jika ke Jakarta bisa ke showroom kami atau bisa main ke Arboria Cafe ini yang ada di Manggalawana Bakti. Kemudian sebagai wall cladding juga kita ada project di Cimaja, di Sukabumi, ini pinggir pantai juga. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ada perbedaan warna antara ini material, sama-sama menggunakan material kayu kita, tapi pemiliknya karena suka dengan perubahan warna yang terjadi karena unsur material kita 100% kayu asli, jadi tidak menutup kemungkinan material kita ini berubah warnanya. Dari yang standar kita ini ada warna kuning coklat, tapi material kita masih bisa berubah seperti menjadi abu-abu. Jadi rekan-rekan juga bisa melakukan maintenance untuk menjaga warna yang diinginkan atau warna standar kita di coklat atau kuning atau merah, tapi juga bisa membiarkan perubahan warna terjadi, tapi tetap ada finishing lagi untuk mempertahankan lagi di sini di clear lagi agar tetap menjaga dari kualitas kayu kita. Kemudian proyek kita ada di Crook and Screw Plaza Indonesia. Ini material spesial, jadi tidak hanya pohon kayu karet, tapi kita juga bisa menggunakan kayu albasia atau kayu sengon. Jadi lebih ringan lagi karena pemakaiannya di atas, jadi bisa meringankan beban struktur. Dengan ini lebar 60 cm dan ketebalan di 20 cm dengan menggunakan 2 papan. Kemudian ini ada contoh lagi di Apurva Kempinski Bali sebagai pergola, gazebo. Ini ada pergola di unitnya, kemudian ada di restoran. Ini ada beberapa pergola. Kemudian sebagai pergola ini ada di proyek kita di Mandala Ritz-Carlton Bali. Jadi bisa dilihat, rekan-rekan bisa melihat contoh untuk potongan atau sambungan bisa dilakukan seperti kayu solid lainnya, kayu solid biasa. Jadi untuk profil-profilan potongan itu tetap bisa dilakukan.
Kemudian ini ada proyek kita di Selong Solo, Lombok, Pergola dengan bentangan 4 meter satu papan dan ketebalan ini mencapai 40 mili atau 4 cm. Jadi tidak perlu khawatir jika rekan-rekan mendesain dengan kayu-kayu ketebalan tidak standar, kami masih bisa membantu untuk menyajikan desain-desain rekan-rekan. Kemudian produk kita juga bisa dilakukan sebagai gazebo, jadi semuanya full kayu mulai dari slope, lantai, kemudian kolom, balok, dan rangka atap. Kemudian ini ada cottage di Myanmar, ini spesial kita diminta membuat desain dari mereka, semuanya kayu full rigid. Kemudian bisa dilihat ini struktur dari tiang, terus tangga, balok, ini juga menggunakan kayu kita. Kayu kita bisa dilakukan sebagai struktur, tapi terbatas. Saat ini masih baru mencapai bangunan 2 lantai. Untuk selebihnya kita masih perlu pengujian lagi. Tapi untuk 2 lantai kita pastikan material kita bisa bertahan karena material kita bisa mencapai dengan 5 meter untuk satu papan. Kemudian ini beberapa sertifikat yang kita dapatkan dari produk-produk Sampurna Kayu Deck. Green Label Singapura, terus ada JAS, Green Building Council. Jadi jika rekan-rekan mempunyai proyek yang green building, kita bisa support untuk materialnya karena kita sudah ada sertifikat Green Building Council Indonesia, terus Indonesia Legal Wood yang karena material kita dapatkan dari hutan-hutan legal, perkebunan. Kemudian ini ada beberapa klien kita yang sudah bekerja sama dengan kita. Ada Ismaya Group, terus Kempinski, Ayana, Suntuk City, Agung Podomoro, Tokyo Disneyland. Di Tokyo kita melakukan pemasangan pada hand railing saja, tidak semua finishing kita kerjakan. Kemudian ada Aston, Intiland, Kawai. Kawai ini sebagai body part piano merek Jepang. Kemudian ada Plaza Indonesia, Pakubuwono, Sumarekon, Sunregis, terus kemudian Sumarekon, Ciputra, Four Seasons, Pelataran, Accor Hotel, The Ritz-Carlton, Sheraton. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk produk kami, produk Sampurna Kayu Door dan Sampurna Kayu Deck. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dian. Baik Mas Ali, terima kasih. Cukup banyak ini pertanyaan, ada sekitar 23 pertanyaan Mas Kamal. Jadi kita langsung masuk ke tanya jawab. Kami persilakan Mas Kamal dan Mas Ali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan Mas Kamal. Oke, siap. Mungkin sedikit tadi sudah cukup luar biasa gitu kan presentasinya. Saya juga cukup tertarik sih dengan produknya. Jarang-jarang ada produk kayu yang berani menggaransi bahwa mereka tidak terlalu signifikan mulai susutnya, terus kemudian bentangannya sampai 5 meter. Cuman yang jadi pertanyaan adalah biasanya standar yang sudah dicapai oleh Sampurna Kayu itu standar apa aja sih? Apakah sudah SNI, terus kemudian standar fire rate-nya seperti apa? Terus kemudian juga kekuatannya, karena itu tadi ada beberapa yang memakai structure untuk jadi structure ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Itu menarik sekali karena kan biasanya kita untuk menjadikan si
apa si bangunan itu jadi apa si kayu itu jadi struktur butuh kayu tertentu gitu kan. Nah itu makanya kita coba itu yang jadi penasaran gitu kan, bagaimana strukturnya, kekuatannya, dan kemudian ini kita kan udah masuk BIM nih, BIM era nih saat ini kan. Apakah sudah tersedia BIM objeknya gitu kan? Terus kemudian mungkin dirangkum dulu, nanti saya akan ingatkan lagi supaya bisa lebih itu. Kemudian juga bagaimana Sampurna Kayu itu mendampingi, biasanya perancang kan biasanya harus dalam tanda kutip ya harus didampingi untuk ketika merancang agar nanti juga pelaksanaannya atau pengaplikasiannya benar gitu. Karena tadi ada beberapa yang bentuk-bentuk yang tidak umum ya, ada yang potongan, cutting dan lain sebagainya. Sedangkan tadi juga disebutkan bahwa ketika di lapangan sudah plug and play gitu kan, bagaimana prosesnya? Mungkin itu sih, gitu. Jadi lebih mungkin pertanyaan pertama, standarnya seperti apa dan fire rate-nya seperti apa? Untuk standar dari yang sudah ada di slide itu kita baru mendapatkan standar hanya untuk dari material green buildingnya, terus FSC berkelanjutannya, kemudian dan mutu sertifikasinya aja sih Pak. Jadi untuk SNI kita ada, tapi masih berproses. Dulu sempat ada, cuman kita belum melakukan pembaharuan lagi karena perlu update lagi untuk di SNI. Kemudian fire rated kita juga masih kita lakukan, tapi namanya kayu Pak, pasti ada, nggak mungkin nggak kebakar karena memang 100% kayu asli. Tapi betul. Berapa lama sampai dia mulai terbakar? Yang pasti yang pasti kita lakukan, kita ada sistem impregnasi, jadi memang kita lakukan itu untuk memperlambat kayu kita terbakar seperti itu Pak Kemal. Jadi bukan berarti kayu kita tahan terhadap api, tapi tetap kita lakukan agar kayu kita ini lambat jika terkena api, seperti itu Pak. Oh gitu. Oke. Terus kemudian gimana? Ya untuk BIM object? Oh BIM object kita masih proses sih Pak. Kita ada tim marketing kita juga sedang melakukan inovasi-inovasi dengan program-program arsitek yang ada saat ini. Sampai saat ini sih masih kita proses, belum terdapat untuk material di BIM ya, seperti itu Pak Kemal. Ya, karena lumayan bisa memudahkan arsitek untuk merancang desainnya. Ya, betul. Terus kemudian juga informasinya juga banyak gitu kan, dalam artian kita dapat informasi sejak dari jam perancangan gitu. Ya, karena kan tadi bagaimana bisa mulai susut dan lain sebagainya sangat-sangat signifikan dibandingkan kayu biasa. Iya betul. Jadi Pak Kemal, ini kita kasih garansi sebenarnya untuk produk kita, tapi khusus untuk yang di Sampurna Kayu Deck, jadi material kita ini bergaransi sampai dengan 5 tahun, seperti itu gitu, Pak Kemal. 5 tahun. Okay. Tapi untuk masalah dari lepasnya tempelan veneer, ini laminatnya terlepas, kemudian pelapukan dan anti rayap, itu yang kita jaminkan khusus untuk materialnya saja, seperti itu Pak Kemal. Oke. Terus bagaimana dengan ketika proses perancangannya, apakah kita juga bisa didampingi sejak awal, karena atau mungkin ketika development design, ketika bikin DED ya, di digital design engine, detail engineering desainnya, apakah juga bisa apa ada proses pendampingan, karena ya tadi disebutkan bahwa ketika project sudah mulai, sudah run, itu sudah tidak ada proses lagi di lapangan gitu kan, hanya tinggal pasang. Gitu. Ya. Yang saya maksudkan bisa langsung pasang itu khusus untuk material standar kita yang di lantai kayu, karena deck, nah itu bisa langsung dipasang.
tetap jika ada desain-desain khusus, tetap kita dampingi Pak Kemal. Seperti contohnya yang di Arborea, kita selalu kerjasama dengan pihak Ciputra, masalah pemasangan, terus support strukturnya seperti apa, seperti itu. Tetap kita lakukan pendampingan, dan kita juga bisa melakukan pemasangan. Jadi tidak hanya jual material aja, tapi kita juga bisa berikut pemasangan. Seperti itu Pak Kemal. Oh gitu, jadi lebih komplit. Kemudian jaringannya sampai kemana aja ya? Di seluruh Indonesia sudah tersedia? Khusus untuk belum semua sih Pak. Kita ada beberapa distributor, tapi belum bisa mencakup seluruh Indonesia. Yang di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan, kemudian di Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah itu kita ada distributor. Tapi untuk mengcover seluruh Indonesia, tetap kita lakukan dari pusat, seperti itu Pak Kemal. Oh gitu. Jadi tinggal berarti lebih koordinasinya lebih kepada pusatnya ya berarti ya? Iya. Oke. Terus kemudian warranty, kan tadi warranty 5 tahun untuk deck, untuk pintu. Terus kemudian untuk yang desain, ini nih biasanya arsitek kan agak-agak suka desain yang di luar kebiasaan nih, mau bentangannya lebar, terus kemudian ketinggiannya di luar standar. Itu gimana tuh dengan problem yang biasa ditemuin dengan pintu-pintu solid? Biasanya kan ada melenting lah, atau kemudian mulai susut, terus kemudian berat, terus kemudian juga bagaimana dengan ini kekedapan suaranya? Apakah ada produk tertentu yang bisa untuk jadi kedap suara? Karena kan kayak misalnya tadi kan ada di ruang ballroom, terus kemudian ada di kamar penginapan gitu kan. Berarti kan punya tingkat standar kekedapan tertentu tuh untuk supaya suara masuk suara luar tidak masuk ke dalam, suara dalam nggak bocor keluar gitu kan, supaya akustiknya juga bagus. Itu gimana Pak? Iya, untuk waranti di pintu kita untuk melenting kita bisa garansi, tapi kalau di proyek kita biasanya ada 1 tahun ya masa retensi, itu yang bisa kita berikan. Tapi untuk waranti keseluruhan untuk pintu kita belum ada, karena kita berkaitan banyak dengan material-material lain seperti cat, terus cover finishing lainnya yang bukan merupakan asli produk kita. Jadi produk kita di pintu ini hanya ada di rangka, kemudian isiannya untuk yang solid engineering, kemudian hanya di cover plywood, seperti itu Pak Kemal. Jadi kita agak susah untuk memberikan waranti seberapa lama sih, karena kita kombinasi dengan material-material lainnya, seperti itu. Terus kemudian mulai susut ini yang kita jaga, karena pengalaman untuk pintu konvensional ataupun pintu solid door itu muai susutnya masih besar, walaupun sudah di open atau di KD, paling hanya beberapa senti dari permukaan itu untuk keringnya. Untuk sisi dalamnya dia mungkin masih basah, tapi karena kita kayu engineering yang kayu lapisan, jadi kita perlapis untuk pengeringannya Pak Kemal. Jadi kita meminimalkan masalah muai susut yang terjadi pada pintu konvensional atau pintu solid. Terus masalah berat kita juga bisa berkurang karena kita materialnya engineering, jadi bisa ada isiannya honeycomb, terus kemudian solid. Masalah kekendapan suara itu sistem sih sebenarnya Pak Kemal. Ya, jadi biasanya kan ada penambahan rock wool atau apa, tapi yang biasa kita kerjakan ini diantaranya yang pertama itu ada honeycomb, terus kemudian solid engineering menggunakan kayu lapis juga untuk pengisiannya, kemudian ada styrofoam. Jadi kembali lagi kita bisa diskusi masalah berat dan kedap suaranya. Jadi bisa ditambahkan di situ ada material-material lain kedap suara, atau fire rated juga tetap merupakan satu sistem keseluruhan. Jadi looks-nya kayu tapi fire rated, ya namanya kayu pasti akan terbakar, tapi dengan sistem ada penambahan material-material pendukung lain yang bisa mengurangi
material terbakar seperti itu, Pak Kemal. Oke. Satu lagi, mungkin ini juga jadi penasaran nih. Apakah mendukung juga untuk desain-desain asimetris untuk pintu? Simetris. Iya, misalnya lingkaran atau oval atau seperti kayak model Kong Leong atau seperti apa gitu. Oke. Dulu kita sempat sih ada mendapatkan desain-desain seperti itu, tapi yang untuk yang sekarang ini kebanyakan minimalis sih Pak Kemal. Jadi hanya permainan list, terus pintunya sih simetris. Kemudian kalau yang sekarang yang kita kerjakan itu jarang yang melakukan asimetris, tapi pada prinsipnya selagi kita masih bisa, karena merupakan kayu lapisan, kayu engineering dengan ketebalan dan kelebaran yang kita bisa custom, itu masih bisa kita lakukan seperti itu Pak Kemal. Oke. Ya mungkin kita bisa beralih dengan pertanyaan dari teman-teman atau dari attendance yang itu. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Mbak Ristia Herani Dewi. Daya tahan produk kayu untuk wall cladding dan fasad berapa lama karena pengaruh cuaca, terus kemudian bagaimana maintenance baiknya, berapa tahun sekali, dan menggunakan kayu kelas berapa? Atau memang sudah di engineering sehingga kualitas kelas kayunya menjadi kualitas kelas 1 ya kalau nggak salah, merebau dan betul, jati kalau nggak salah. Iya. Oke. Mungkin itu, terus kemudian ada yang menanyakan juga tentang aksesoris, apakah sudah include dengan aksesoris? Aksesoris pintu maksudnya kali ya? Ya, aksesoris pintu. Terus kemudian juga tadi ada juga yang menanyakan tentang masalah untuk yang deck undernya seperti apa, ketebalannya bagaimana, terus kemudian menggunakan screw atau tidak, atau screw-nya seperti apa. Terus kemudian juga ada yang menanyakan tadi, sebenarnya sempat saya singgung juga tentang struktur lantai. Apakah bisa jadi struktur lantai 2 rumah tinggal, atau memang harus ada lapisan lagi, atau misalnya pakai plat lantai beton sendiri baru dilapis, atau kemudian memang dia bisa jadi plat lantainya sendiri, strukturnya sendiri. Terus kemudian, ini juga tadi dari Mas Denny, bagaimana aplikasi bidang lengkung dan berapa batas radiusnya? Terus kemudian mengenai masalah coating. Coating ini juga berkaitan nanti juga dengan green building. Itu menggunakan water base atau oil base, ya kan? Karena kalau misalnya oil base kan biasanya agak susah untuk jadi sustain gitu kan? Ya betul. Terus kemudian dan ini juga untuk papan bila dilakukan perforated dengan pattern tertentu sehingga penampang papan terlihat lapisannya, apakah masih dijamin tahan terhadap cuaca dan iklim? Tadi kan Bapak tunjukkan ada 2 lapisan tuh, ya kan, atas bawah, terus kemudian ada lapisan layer-layer di sampingnya. Apakah dengan expose layer di samping itu, apakah masih bisa apakah tidak mempengaruhi kekuatan si kayunya sendiri gitu. Terus kemudian mungkin tambah satu lagi, jenis kayu yang dipakai selain tadi kan ada albasia, ada karet, selain itu menggunakan kayu apa lagi biasanya dipakai oleh Sampurna Kayu? Ini itu dulu. Oke, yang pertama masalah wall cladding ya, untuk struktur dan undernya. Untuk kekuatan seberapa kuat ya, sebenarnya sih yang menjadi kekuatan itu sebenarnya dindingnya sendiri, Pak Kemal. Jadi kayak kita kan hanya sebagai covering atau finishing, jadi harus tetap
mungkin dindingnya yang diperkuat atau ada penambahan material logam seperti holo atau yang lainnya, itu bisa digunakan sebagai struktur utama. Kemudian baru ada under dan decking kita untuk di wall cladding. Kemudian tadi tanyakan juga under pemasangannya. Ini under, ini standar ukurannya itu di tebal 2 cm, kemudian lebar 45 mili atau 4,5 cm. Ini produk kita under, jadi bisa didapatkan jika pemesanan. Ini pemasangannya benar di screw dan di visor, jadi dibor dulu under ke tembus sampai dengan lantai beton, kemudian di visor dan di screw seperti itu. Kemudian baru pemasangan deckingnya. Jadi pemasangan decking kita sarankan untuk menghindari pemasangan dari sisi atas, Pak Kemal. Jadi terbebas dari material logam jika terinjak atau dirasakan menggunakan tangan. Jadi pemasangannya bisa dilakukan pada sisi ketebalan deckingnya. Jadi jika pun nanti ada material logam, tidak pada permukaan yang diinjak, seperti itu Pak Kemal. Terus kemudian ada sistem lagi, kita ada sistem panel. Jadi under dan decking ini di screw dulu semuanya 4-5 plank, tapi sisi plank yang keempat itu dilepas dulu sebagai nanti, kemudian baru ditaruh di lantai. Sisi yang keempat yang tidak dipasang ini yang dilakukan menggunakan pemasangan dengan skrup untuk pengunciannya. Kemudian baru ditutup lagi dengan plank yang sebagai penutupnya, seperti itu untuk sistem pemasangannya. Kemudian untuk yang decking lagi maintenance ya, maintenance. Nah, karena kita terus untuk kemudian juga coating juga terkait dengan maintenance, yang paling sering kita temui ini masalah pudarnya warna, Pak. Jadi bisa dilihat antara warna naturalnya kayu karet dan ini sudah ada dilakukan pewarnaan, proses coating. Jadi bisa memilih untuk warna jati atau warna merbau, itu bisa dilakukan dengan pewarnaan, tapi untuk serat kayunya tetap serat kayu si kayu karet. Untuk maintenance masing-masing jadi tergantung dari si supplier catnya, Pak. Kita juga beberapa kerjasama, kita ada dari produk Jepang, ada Chugoku, kemudian dari Jerman itu ada Osmo, terus ini satu lagi ini yang sudah bekerja sama dengan kita itu Milesi, Pak. Semuanya Milesi bisa water base, kemudian Chugoku itu oil base, Osmo juga dia water base, jadi tidak perlu khawatir masalah green building karena kayu kita bisa dilakukan menggunakan oil base ataupun water base, itu tidak masalah, seperti itu. Jadi tergantung dari, karena kita menjual produk kita ini hanya sekayu, Pak, hanya kayunya saja. Untuk masalah pewarnaan atau coating ini kita lakukan, menyarankan terhadap customer. Kita pernah kerjasama dengan produk ini, apakah mau dilakukan pewarnaan atau pengecatan dengan kita atau mau dilakukan sendiri di lapangan oleh pemilik atau di proyeknya. Kemudian untuk pintu masalah aksesoris, bisa include by kita atau bisa disediakan oleh owner atau pemilik atau kontraktor. Jadi tergantung kita bagaimana kesepakatannya, apakah memang, jadi kita bisa suggest aksesoris apa saja sih yang diperlukan, gitu kan. Kemudian dan lengkung ya, masalah kelengkungan untuk dilengkung, untuk material deck tetap sistemnya sama seperti kayu solid. Jadi untuk dilengkung perlu ada biasanya kan ini digergaji dulu ya Pak Kemal ya. Jadi si kayu ini bisa melengkung, tapi tetap ada proses disasat-sasat ya, disasat-sasat biar bisa melengkung, dan ketebalan kita bisa tipiskan lagi sampai dengan 14 mili, itu bisa agar bisa mendapat profil lengkungan. Seberapa besar ya radiusnya
maksimal itu di minimal di 1 meter ya untuk ketebalan di 14 mili. Seperti itu Pak Kemal. Kemudian jenis kayu yang digunakan saat ini kita masih menggunakan kayu karet dan kayu albasia, karena lagi-lagi kita berkelanjutan sistemnya kayu olahan. Jadi apa kita ketahui kayu albasia, kayu sengon dan kayu karet tersedia banyak di Indonesia. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian apa lagi Pak Kemal? Ada yang tadi itu apa ya? Tadi salah satunya terus kemudian ukuran maksimal lebar dan tinggi pintu yang bisa di provide oleh Sampurna Kayu. Oh iya. Terus kemudian juga apa? Masalah lapisan tadi ya? Ya, masalah lapisan juga. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau lapisan ini sudah jadi satu kesatuan Pak Kemal. Ini jadi bisa dilihat jika material kita yang tadinya persegi terus kita buat lingkaran rounded, ini akan menimbulkan aksen tersendiri Pak Kemal. Jadi si garis-garisnya ini yang keluar, yang terlihat. Jadi bukan si serat kayunya, ada serat kayunya tapi berbentuk lapisan-lapisan. Ini yang menjadi menurut saya satu kelebihan dari produk kita, yaitu menciptakan aksen yang baru dari material kayu. Kemudian masalah lapisan atas dan tengah itu semuanya sama. Jadi kita lakukan untuk mencapai ketebalan tertentu itu kita press dan kita lakukan dan kita maksimalkan bahwa lapisan-lapisan ini tidak terlepas, seperti itu Pak Kemal. Terus maksimal pintu, untuk pintu yang pernah kita buat ini baru yang seperti tadi Pak Kemal di proyek Aston itu baru dengan ketebalan 7 cm, terus ketinggian 3,7 dan lebar sampai dengan 1,1. Seperti itu Pak Kemal. Jadi kalau emang ada desain yang lebih dari yang sudah kita kerjakan, itu bisa komunikasi, kita koordinasi apakah memang bisa dilakukan atau perlu ada penambahan material lainnya, seperti itu Pak Kemal. Jadi kita nggak menutup, kita bilang nggak bisa, tapi kita tetap sama-sama sharing bagaimana bisa menciptakan apa yang direncanakan dari rekan-rekan arsitek, seperti itu Pak Kemal. Oke. Terus untuk beratnya seperti apa? Kalau bila dibandingkan dengan konvensional, kalau pintu kita untuk yang ukuran standar di lebar 820, tebal 35 mili dan tinggi 2100 itu ada di 20 sampai 25 kilo. Jadi semakin lebar, semakin tebal, dan penggunaan pemilihan pengisiannya pun mempengaruhi dari berat pintu itu sendiri, Pak Kemal. Ya, karena terus untuk material kayu lapis atau decking, kan biasanya untuk dilapis untuk cladding dan lain sebagainya, itu biasanya kan dihitung beban untuk nanti bagaimana ketika dia uji dinamis seismiknya atau untuk itu gimana tuh Pak? Untuk berat kita ada produk deck tile, ini ukuran 30 kali 30 itu dengan berat 2 kilo Pak. Jadi untuk ukuran 30 kali 30 cm dengan material tebal 20 mili atau 2 cm, itu berat kita di 2 kilo Pak. Jadi dengan teknologi impregnasi memang kita mendapatkan kelebihan berat Pak. Jadi bila dibandingkan dengan kayu jati dan kayu merbau, untuk kayu solidnya, kayu kita jadi lebih berat dari kayu jati dan kayu merbau itu. Terus untuk penggunaan sebagai struktur, itu juga bisa kita lakukan sebagai struktur di lantai 2 dengan penambahan ada balok-balok dengan ukuran tidak standar untuk menjaga ketahanan dan tidak merasakan adanya lendut di lantai.
itu bisa Pak kita lakukan, tapi baru terbatas sebagai sampai dengan 2 lantai saja. Jika lebih itu kita perlu perhitungan ulang lagi, dan mungkin ada ya sages-sages dari yang lainnya, masalah untuk kekuatan melebihi sampai dengan 2 lantai. Oke. Berapa bentangannya Pak? Sampai berapa untuk jadi struktur atau jadi plat lantai? Kan kalau misalnya plat lantai beton yang sudah ready kan aplikes itu bisa sampai 2 meter kalau nggak salah. Atau kalau untuk yang balok plat deckingnya sampurna kayu seperti apa? Untuk panjangnya, jadi ya terkait bentangan yang pernah kita kerjakan itu bentangan 1 meter sampai 2 meter itu menggunakan kayu tebal 6 cm Pak. Jadi semakin lebar ya kemungkinan kita akan semakin tebal untuk penggunaan material kayunya. Itu untuk strukturnya aja. Jadi untuk undernya atau untuk strukturnya bisa menggunakan kayu yang tebal, dan untuk lapisan finishing lantainya itu tetap menggunakan material standar kita yang di ketebalan 2 cm. Oke. Berarti ada 2 layer ya berarti ya? Iya betul. Jadi tidak hanya langsung sebagai struktur, tapi kita kombinasikan agar penggunaan material kayunya pun volumenya tidak terlalu besar. Jadi bisa kita siasati dengan mungkin ada balokan-balokan dengan ukuran yang tidak standar, mungkin di ketebalan 8 cm atau 10 cm untuk mencapai bentang 3 meter, 2-3 meter. Seperti itu, Pak Kemal. Oke, apalagi ya, mungkin kita coba search lagi pertanyaannya, kayaknya cukup lumayan banyak nih, dan yang biasanya memang banyak ditanyakan adalah tentang perhitungan seismik, karena tadi kan menggunakan structure untuk penggunaan structure utama kan sebagian kan tadi ketika dipresentasikan, bagaimana nah ini dari Pak Aco Wahyudi Effendi, bagaimana terhadap produk ini terhadap gangguan siklik atau beban dinamis yang terjadi dari struktur utama, misal jika terjadi gempa di wilayah produk ini dipasang. Terus kemudian ada juga yang sama, similar, itu tentang bagaimana perhitungan ketika gempanya, gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ali? Oke. Karena sebenarnya sistem, lagi-lagi sistem sih ya Pak. Jadi untuk si material utamanya pun tidak bisa dikatakan bisa menopang beban dinamis atau menjadi struktur utama. Karena material produk kita buat juga baru sampai dengan 2 lantai, dan pemasangannya pun baru ada di Myanmar dan di kita sendiri yang di showroom itu juga tetap menggunakan kombinasi dari struktur material lainnya. Jadi kalau untuk masalah gempa harusnya sih namanya kayu masih bisa bergerak ya Pak Kemal ya. Dia kan lengkungnya, lendutnya itu masih mungkin tidak sekuat atau sekaku material besi seperti itu sih Pak Kemal. Tapi untuk pastinya ya belum ada sih kita melakukan tes masalah gempa dari produk kita. Oke. Ya mungkin itu mungkin ada tambahan lagi. Gimana Pak Dian? Ada ya, sudah cukup mungkin Mas. Ya siap. Oke. Atau mungkin dari Mas Ali ada yang mau ditambahkan Pak? Kalau dari saya sih cukup Pak. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi. Ya, sebagai informasi Bapak Ibu bisa melihat di chat yang kami sampaikan. Di situ ada link YouTube, kemudian link Google Classroom di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan materi dan juga kontak dari Sampurna kami
dari Sampurna Kayu sudah kami share. Begitu. Kami persilakan Pak Ferdi. Ya, terima kasih Pak Dian. Sebelumnya saya mungkin menambahkan beberapa hal saja, karena di sesi sebelumnya cukup banyak pertanyaan mengenai produk-produk serupa yang kami miliki yang notabene bukan seperti kayu, Pak Dian. Mungkin belum banyak terbahas tadi, mungkin saya share sedikit bahwa ada beberapa material yang menyerupai kayu, baik itu composite ataupun fiber yang sifatnya bukan kayu. Lalu bagaimana aplikasinya kepada project ataupun aplikasi produk? Mungkin yang bisa kami sampaikan adalah balik lagi semua ke dalam pemilihan customer, Pak. Di mana produk kami menawarkan produk kayu yang seutuhnya adalah 100% natural wood. Artinya adalah atas ke bawah, luar ke dalam produk kami adalah konsistensinya kayu. Hal tersebut yang menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian apabila ada kebutuhan kayu, apakah menggunakan kayu yang asli, di mana mengefisiensikan kebutuhan produk, baik dari segi kelebihannya sudah kami optimalkan secara engineering, dan kelemahannya sudah kami tekan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan kayu, dan naturalitasnya itu emang 100% kayu. Sedangkan produk-produk lain hanya memiliki quote-unquote seperti kayu, atau bisa kita bilang kayu-kayuan. Jadi kebutuhannya kembali kepada masing-masing kita. Apakah kita mau menggunakan produk yang memang asli kayu, atau dialternatifkan dengan produk lain. Dan apabila adanya pertanyaan, tadi kita sudah coba menjawab baik secara live maupun di chat, ada yang belum terjawab, tapi mempunyai layanan online WhatsApp services Pak Dian dan kawan-kawan sekalian, yang bisa diklik secara otomatis pada halaman website kami. Tinggal klik saja logo WhatsApp yang ada di bagian bawah halaman website kami, nanti akan langsung terhubung dengan layanan WhatsApp kami pada jam kerja yang akan kami respon untuk berbagai kebutuhan pertanyaan yang Bapak Ibu miliki. Mungkin sedikit dari tambahan saya Pak Dian dan Mas Kemal. Baik Pak Ferdi, kami masih kita punya waktu 2 menit lagi, tapi kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin kita akan umumkan peserta yang beruntung mendapatkan cindera mata dari Sampurna Kayu. Cuman ini Pak Kemal, saya masih kurang 1 orang lagi Pak Kemal. Boleh dibantu nama 1 lagi dari pertanyaan yang Mas Kemal lihat tadi, yang diambil pertanyaannya. Sudah saya chat nama-nama yang 4, jadi mungkin boleh dibantu saya 1 lagi. Oke. Coba belum masuk Pak, cek sebentar. Di chat pribadi. Coba dicek. Ya, dicek. Sebentar. Jadi kita biar agak ada drama begitu Pak. Jadi biar gitu. Teman-teman nunggu-nunggu gitu Pak. Sebentar. Saya cek dulu sebentar Pak. Sambil menunggu Bapak Ibu juga jangan lupa nanti di bulan Juli pada tanggal 2 itu kami juga ada acara selanjutnya, Architectural Product Workshop online classroom untuk region Sumatera Kalimantan. Ini ada di tanggal 2 Juli. Sebentar saya akan share registration link-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti atau bisa langsung mendaftar di kolom chat ini kami share. Nah, oke. Sebentar Pak, saya masih agak kesulitan untuk cari itunya. Sebentar. Atau saya tunjukin ini ya Mas ya, untuk yang
rekan-rekan semua bisa lihat. Share screen. Nah, berikut ini 4 orang yang beruntung. Ibu Ristia Herani Dewi dari Palangkaraya, kemudian Bapak Denny Iwan Setiawan dari Jambi, kemudian ini LD Abdul Salim dari Lampung, kemudian Bapak Acu Wahyudi Effendi dari Balikpapan. Nah, ini masih kurang 1 lagi nih Pak. Mungkin kita akan hubungi atau mungkin bisa, silakan Mas Kemal menambahkan 1 lagi. 1 lagi ya, sebentar saya coba cek lagi. Sambil menunggu Mas Kemal, kami sampaikan kembali untuk Bapak Ibu. Berikut ini kontak dari bisa di print screen. Nah, ini kontak dari Sampurna Kayu, bisa Bapak Ibu print screen, kemudian di share, kemudian disimpan maksud saya. Kemudian ini link atau tautan pendaftaran di sesi berikutnya juga sudah kami share. Oke. Sudah ada Mas Kemal? Coba dicek di chat Pak. Sudah saya kirim. Oke. Wah, oke, baik. Jadi ini saya tambahkan. Yang pertama Ibu Ristia dari Palangkaraya, kemudian Bapak Denny Iwan Setiawan, yang ketiga Bapak Abdul Salim dari Lampung, kemudian Pak Acu Wahyu Effendi dari Balikpapan, dan selanjutnya Bang Anta ini, Bang Anta, abangku tersayang ini. Baik, itu pengumuman dari kami, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di Architectural Product Workshop hari ini tanggal 23 Juni 2020 dengan pembicara kita dari Sampurna Kayu, Pak Ferdi Septian, Pak Ali Akbar, dan juga panelis kita Mas Kemal dari Arsilantis. Terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak sekalian dan juga supportnya hingga saat ini. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua, dan juga ini sarana silaturahmi nih, supaya kita nambah semangat, nambah teman, nambah saudara, biar panjang rezekinya, begitu kira-kira. Amin. Nah, sekali lagi kami atas nama Indonesia Construction and Architecture Network mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya anggota maupun pengurus dari Ikatan Arsitek Indonesia dari seluruh dari Aceh, Sumatera, dan Kalimantan. Kami lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu jika ada masukan atau input ide-ide produk yang mungkin bisa ditayangkan sebagai peserta atau sebagai pembicara maksud saya, dan juga mungkin dari Bapak Ibu ada yang di sini yang dari produk bisa misalnya memberi ide produknya bisa menjadi pembicara. Kami sangat terbuka. Baik, dengan demikian Architectural Product Workshop hari ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, jaga kebugaran, dan jaga kewarasan dengan tetap bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Baik, demikian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Kemal, Mas Berti, Mas Ali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat buat Mas Kemal, selamat thank you. buat Terima para kasih Mas pemenang. Yadi. Langsung. At Semporna Caillou, we believe in possibilities and the need to break the limitations that surround them. And unlimited possibilities are exactly what our timber has to offer. Raw material, end result, support, protection, style, substance. Replanting is an important part of our sustainable log sourcing process. Since 2001, Semporna Caillou has supported the replantation of more than 67 million trees all over Indonesia. We also pioneered the utilization of rubber plantation waste. At the end of its 30-year lifespan, rubber trees have been traditionally regarded as waste. With our technology, we are able to transform this waste into high-quality wood products. While others see the possibilities of log sourcing as limited, we strive to unlimit them. The same spirit can also be found in the next step of our journey. Prinsip kami dalam bekerja adalah mempertemukan kualitas dengan sustainability. Semua pabrik kami dilengkapi oleh mesin-mesin terbaru. Quality control dan quality assurance dijalankan secara kontinu. Dalam kategori bahan bangunan, pemakaian energi kami juga termasuk yang paling efisien. The same commitment can be found in our 6 processing plants, 10 satellite veneer plants, and 1 chemical glue factory that are located across Indonesia. With a total production capacity of more than 850,000 cubic meters annually, Semporna Caillou has become a major engineered wood manufacturer in Indonesia, and one of the largest globally. Our spirit to unlimit the possibilities does not end in our processing facilities. It can also be found in the products that we are supplying for our customers all over the world. Sustainably sourced material is not the only thing you will find within our products. Inside our plywood, LVL, deck, and door, there is quality derived from over 40 years of experience in the industry. Our plywood is known for its flatness, dimensional stability, durability, and precision. From interior works to concrete formwork, any application will benefit from the use of our plywood products. Our laminated veneer lumber, or LVL, are durable and available in a wide variety of sizes and specifications. The perfect material to construct your dream buildings and furnitures. Our LVL are also used in creating world-class pianos that the Japanese brand Kawai are known for.
as well as in truck body parts in Japan. Our ducts are durable, termite resistant, ready to install, customizable, and barefoot friendly, and have graced many prestigious projects across the globe. Our doors and wood panels seamlessly blend aesthetics and function and can be customized according to your taste and preference. We ensure that our products and process comply with the global standards for quality and environment management. Our products are 100% inspected according to international standards and are exported to more than 30 countries. At Semporna Kayu, we believe in possibilities. We also believe in the need to break the limits that surround them. And this is exactly what we do. From the forest where our timber comes from, to the projects that utilize them, this spirit will always exist, enabling us to break limitations and to turn possibilities into reality. Semporna Kayu, unlimited possibilities. At Semporna Kayu, we believe in possibilities and the need to break the limitations that surround them. And unlimited